Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film unik yang berjudul Angel 2016. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat film dimulai, scene langsung tertuju kepada seorang gadis bernama Angel yang bekerja sebagai asisten dari seorang pesulap. Tapi tragedi harus datang dalam seketika setelah si pesulap melakukan sebuah trik menjadi tak terlihat. Yang sayangnya ia tak bisa lagi kembali normal serta harus menghilang selamanya. Hal itu pun membuat Angel sedih dan ia terus berpikir positif kalau si pesulap akan kembali terlihat suatu hari nanti. 9 bulan berlalu setelah si pesulap menghilang, Angel pun melahirkan seorang anak. Tak ada satu orang yang mengetahui kalau ia hamil sampai-sampai Angel hanya bisa melahirkan seorang diri. Takjubnya, bayi yang lahir pada malam itu tidaklah terlihat sama sekali. Yang dimana kenyataan ini tetap harus diterima oleh Angel serta berujung ia merahasiakannya dari siapapun. Seiring berjalannya waktu, Angel mulai memanggil anak tersebut dengan nama Louis. Angel benar-benar menjaga serta merawat Louis layaknya anak pada umumnya. Dan ketika anak itu sudah cukup besar, Angel mulai memanfaatkan kapur serta dinding untuk mengajarinya. Di sisi lain, Louis juga sering menunjukkan keberadaannya dengan menggunakan busana dari sang ibu. Kebiasaan ini terus berlanjut sampai Louis ulang tahun dan Angel tetap merayakannya seperti biasa, seolah-olah keberadaan Louis memanglah terlihat. Brawo. Wszystkiego najlepszego, mój aniele. Waktu demi waktu terlewati, kini Louis sudah menginjak usia 10 tahun. Rasa ingin tahu yang terus bertambah membuat ia penasaran dengan dunia luar. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia juga melihat manusia lain selain ibunya. Di mana Louis sangat tertarik kepada seorang gadis kecil yang selama ini menjadi tetangganya. Sampai di suatu momen, gadis pujannya terlihat sedang menatap Louis dari kejauhan. Louis pun mulai merasa gugup dan ia segera berlari untuk memberitahu sang ibu yang tidak peduli sama sekali. Dari sini, Louis nekat keluar rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu. Ia berjalan di atas rumput serta beranjak dari lantai marmer yang selama ini ia pijak. Yang gak butuh waktu lama, untuk pertama kali dalam hidupnya, ia pun langsung berhadapan dengan gadis tersebut. Cień, słońce. Cień. Hebatnya, Louis malah bertanya, apakah kamu bisa melihat diriku? Sontak, si gadis pun menjawab kalau ia tidak bisa melihat Louis. Namun siapa sangka, tanpa diketahui oleh Louis, gadis itu ternyata sudah mengalami kebutaan sedari lahir. Tapi di balik kenyataan itulah, gadis tersebut benar-benar memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Makanya tak heran lagi jika keberadaan Louis bisa ia sadari tanpa melihat sama sekali. Setelah itu, Madeline kembali bertemu dengan Louis. Di sini, Madeline mulai menyentuh wajahnya Louis serta merasakan parasnya yang tak terlihat sama sekali. Bahkan, Louis yang tak terlihat dan juga Madeline yang tak bisa melihat masih saja menyempatkan diri untuk bermain petak umpet selama berjam-jam. Wszystko między nami pozostało takie samo. Usut punya usut, dari kasus ini, gadis yang bernama Madeline itu mampu membuat Louis merasa terlihat. Meski pada faktanya, Louis bersama Madeline tidaklah pernah melihat diri mereka masing-masing. Lalu, Louis pun kembali memberi kabar kepada ibunya kalau ia sudah berkenalan dengan Madeline. Tapi tetap saja, Angel tidak peduli sama sekali serta mencueki Louis secuek-cueknya. Jak inna jest cisza po deszczu? Być. Hingga pada akhirnya, mereka berdua pun selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Di mana dengan kedekatan tersebut, Madeline mulai mengungkapkan bahwa minggu depan ia akan segera menjalani operasi mata. Jelas saja Madeline akan menjadi orang yang paling bersemangat karena ia merasa tidak sabar untuk melihat Louis. Namun tidak dengan Louis yang merasa cemas serta kebingungan harus bertindak seperti apa.
Pada malam harinya, Angel pun mulai berbicara lagi kepada Louis untuk yang pertama kali. Dan ternyata tindakan tersebut merupakan suatu pertanda kalau sang ibu harus meregang nyawa. Alhasil, Louis tak bisa lagi melihat keberadaan sang ibu dan ia langsung merasa sedih yang tak henti-henti. Minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun. Kini Louis sudahlah dewasa. Suaranya yang serak dan jantan itu hanya ia pakai untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Bertahun-tahun mengasingkan diri dari Madeline, Louis cuma bisa berharap semoga saja mereka bisa bertemu lagi. Dan memang benar, tak lama dari itu, Madeline pun datang menghampiri tempat persembunyiannya. Louis merasa terkejut dan ia tak bisa berhenti menatapi Madeline. Tapi sayang, Madeline masih saja tidak melihat Louis meski kedua matanya sudahlah normal. Selama 2 hari berikutnya, Madeline pun sengaja berkeliling kota demi bisa mencari tahu tentang keberadaan Louis. Padahal tanpa ia ketahui, sejak hari itulah Louis sendiri sudah mengikutinya serta tinggal bersamanya. Alhasil, Madeline pun sering merasakan kehadiran Louis di sekitarnya seperti apa yang sempat ia rasakan ketika masih kecil. Di sini, Louis langsung bertekad untuk menulis sebuah surat. Di dalam surat itu, Louis berjanji akan bertemu dengan Madeline apabila Madeline selalu menutup matanya terus-menerus. Dan seperti yang sudah dijanjikan, Louis pun langsung mendampingi sang pujaan hati tanpa perlu khawatir sama sekali. Selama mereka berdua, Madeline terus-menerus menutupi matanya dengan kain. Tapi ia tidak komplain sama sekali selagi Louis selalu berada di sampingnya. Jesteś gotowa? Oui. Tak. Kenangan yang dihidupkan kembali itu membuat mereka berdua semakin dekat serta saling cinta satu sama lain. Bahkan Louis juga sering membawa Madeline ke sebuah danau yang sudah menjadi tempat favoritnya selama bertahun-tahun. Madeline pun diizinkan untuk membuka mata agar turut terpesona dengan keindahan danau tersebut. Dan gak ada angin gak ada hujan, Louis langsung berjanji bahwa malam ini ia akan memperlihatkan sebuah fakta. Yang dimana Louis akan membongkar rahasia tersebut dengan menyelimuti kepalanya terlebih dahulu. Ya, bisa ditebak, Madeline pun langsung terkejut serta kebingungan atas tak terlihatnya wujud Louis. Teraz. Setelah itu, Madeline mengaku sangat siap dengan kondisi Louis dan ia rela menutup mata seumur hidup jika memang syarat tersebut bisa membuat mereka selalu bersama. Hanya saja Louis tidak bisa membiarkan Madeline kembali merasakan kebutaan itu. Esok paginya, Madeline menyadari bahwa Louis sudahlah pergi dari hidupnya. Kesadaran itu bisa ia ketahui setelah membaca sebuah surat perpisahan yang ditulis oleh Louis sendiri. Namun, Madeline masih merasakan bahwa keberadaan Louis tidaklah jauh dari tempat ini. Di mana setelah semua itu, Madeline sengaja pergi untuk mencari ke danau. Dengan mengandalkan sebuah instingnya yang sudah terasah sedari kecil, Madeline sadar betul kalau Louis masih mengintainya. Wiem, że tu jesteś. 9.
Yang memang benar, secara tidak sengaja Louis pun terjatuh ke dalam danau. Louis yang tidak bisa berenang membuat Madeline lompat dalam seketika. Setelah mencari cukup lama, Madeline pun dibuat pasrah dengan kondisi tersebut. Namun siapa sangka secara tiba-tiba gelembung udara mulai terlihat serta membuat Madeline langsung beranjak ke tepian danau. Tak lama, Louis yang sadar mulai mendapatkan sebuah pernyataan dari Madeline. Madeline berjanji untuk belajar melihat Louis dengan mata terbuka, seperti halnya ketika ia melihat Louis dengan mata tertutup. Singkat waktu, kita pun diperlihatkan kepada sepasang kekasih yang sangat bahagia. Mereka bermain, berdebat, berbicara, serta membuat anak seperti pasangan normal pada umumnya. Alhasil, Madeline pun sudah hamil dan ia mampu melahirkan seorang bayi yang ternyata terlihat dengan jelas. Dengan begitu, film pun bisa berakhir dengan sempurna. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Kalau ada pendapat silahkan kalian ketik di kolom komentar ya. Ya sudah, gua Nandi cabut dulu. Dadah.